Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil sistem informasi yang saya buat, yaitu sistem informasi yang ada di Kebun Lombok Orchid. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya M. Fitratul Iman, saya dari kelas 19 IF04, NIM 19112809. Oke, jadi latar belakang masalah yang ada pada kebun Lombok Orchid itu yaitu seringkali mereka mengalami kesalahan dalam pencatatan penjual orchid. Itu dari saking banyaknya pengunjung yang mengunjungi kebun tersebut dan ingin membeli bunga orchid di kebun tersebut. Jadi seringkali karyawan di situ itu mengalami kewalahan dalam pencatatan penjualan mereka. Nah, jadi yang kedua itu pengelolaan tanaman dan harga jual yang tidak terpantau dengan baik. Oke, di sini ketika mereka merawat tanaman orchid tersebut, mereka sangat membutuhkan biaya yang cukup mahal lah. Jadi harga perawatan dan harga penjualan mereka itu tidak stabil, tidak balance gitu. Jadi antara mereka bingung dengan mahalnya perawatan mereka dan ingin menentukan harga jual produk atau tanaman tersebut itu masih belum ada pengalaman atau effort yang baik dalam menentukan harga produk mereka. Nah, gara-gara mereka, jadi hal ini terjadi karena sistem yang masih dilakukan Lombok Orchid itu mereka melakukan secara manual. Jadi maka dari itu timbulnya masalah yang ada pada Lombok Orchid itu mereka mendata penjualannya itu masih melakukan dengan cara manual. Jadi di sini yang kedua ialah deskripsi sedikit mengenai sistem informasi. Jadi di sini saya mengambil dari sebuah situs website yang dimana sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Nah, dalam arti yang luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antar orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Jadi pengertian istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya kepada pengguna organisasi dan pengguna teknologi informasi komunikasi saja, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis mereka yang sedang adakan gitu. Setelah itu di sini ada pemodelan proses yang dimana dalam sistem informasi Lombok Orchid ini ada beberapa bagian, yaitu ada pemilik, karyawan, kasir, dan pelanggan. Nah, jadi pemilik ini dia yang mendata semua bunga yang ada pada kebunnya, atau dia ini pemilik sah langsung dari kebun tersebut. Dia yang menentukan mau ekspor atau impor bunganya itu kemana. Nah, setelah itu ada karyawan. Nah, jadi karyawan ini berperan penting dalam kebun Lombok Orchid ini, yang dimana pada dasarnya mereka yang selalu merawat kebun, merawat bunga, memberi mereka vitamin. Jadi peran mereka itu sangat penting dalam selain itu juga mereka yang akan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Nah, dimana kalau ada pelanggan yang ingin bertanya atau membeli, jadi peran karyawan itu sangat mendominasi. Setelah itu di sini ada kasir. Nah, ketika ada pengunjung yang ingin membeli suatu merek bunga, suatu jenis bunga yang ada di Lombok Orchid itu, jadi pada kasir inilah yang mendata atau yang merekap hasil penjualan pada hari itu. Nah, ketika pelanggan ingin membeli salah satu tanaman, di situ kasir akan memberikan struk harga jenis tiap bunga orchid tersebut. Nah, setelah itu ada pelanggan. Nah, di sini pelanggan juga
ketika mereka ingin langsung ke Lombok Orchid, mereka akan melakukan mengunjung atau melihat bunga tersebut dan bertanya kepada karyawan. Nah, ketika mereka udah menentukan jenis bunga yang mereka ingin beli itu yang mana, nah mereka di situ akan melakukan transaksi kepada kasir. Nah, di situ mereka akan membayar dan kasir akan memberikan hasil data struk yang mereka beli dari jenis bunga tersebut. Oke, di sini ada pemodelan data yang dimana ada transaksi, yang dimana pada transaksi itu ada ID transaksi, ID pembeli, dan ID administrasi. Nah, setelah itu ketika ada administrasi, di tim administrasi itu mereka memiliki nomor HP, alamat, nama, dan ID administrasi. Nah, setelah itu ada pembeli. Pembeli itu memiliki ID transaksi, ID pembeli, jumlah barang, dan total. Setelah itu ada pelanggan, mereka akan membeli langsung, yang di situ ada ID pelanggan, nomor HP, nama. Setelah itu pembeli akan langsung berhubungan dengan karyawan, yang dimana pada karyawan tersebut ada nomor HP, karyawan, alamat, dan nama. Setelah itu karyawan akan mengambil produk atau barang jenis orchid tersebut, yang dimana ada ID barang, stok, jenis, dan harga. Oke, di sini ada contoh mockup website yang saya buat untuk memenuhi sistem informasi dari Lombok Orchid tersebut. Di sini ada homepage halaman sign in. Mereka di sini akan ketika ingin membeli online membeli online produk atau jenis bunga tersebut, mereka harus registrasi dulu atau mendaftarkan akun mereka. Setelah itu di sini ada beranda, yaitu ada menu produk berkualitas, ada harga terbaik, ada pengirimannya, jenisnya, dan sama report cepat, atau ketika mereka ingin melakukan konsultasi di situ karyawan itu akan membalas dengan cepat di sini. Nah, setelah itu di sini ada form pembelian, ada price. Misalkan mereka ingin membeli satu jenis bunga yang seharga 450.000. Nah, include-nya berapa? Mereka mau pilih 1, 2, atau bebas lah. Nah, setelah itu mereka para user akan memasukkan data mereka ketika ingin melakukan order. Nah, di sini ada tombol order now. Ketika mereka memencet tombol order now, di sini datanya akan diproses dan mereka akan mendapatkan pengiriman, yaitu we receive your payment. Artinya ketika mereka udah merasa deal untuk membeli jenis bunga tersebut, mereka akan mendapatkan informasi tersebut, informasi pembayaran mereka di sini. Oke, di sini ada user flow. Gimana sih hubungan website itu berjalan? Nah, ketika ada homepage, yaitu homepage itu berkaitan dengan halaman detail order, ada hubungannya. Terus user ketika ingin memasukkan ke dalam keranjang belanja, nah di sini peran user untuk memutuskan untuk melanjutkan belanja mereka. Setelah itu user akan pergi ke halaman checkout. Setelah itu halaman isi data dan pemesanan dan pengiriman. User akan berinteraksi di situ atau mengisi alamatnya. Setelah itu mereka akan mendapatkan proses verifikasi data pengiriman. Ketika mereka udah merasa deal atau yes, jadi halaman order status mereka akan muncul tanda checklist. Itu artinya mereka udah melakukan transaksi untuk membeli jenis bunga tersebut. Oke, udah selesai. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.